Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, wujud benda pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Rauf juga sudah mengirimkan absensi kehadiran melalui WA Group memakai Google Form. Silakan anak-anak untuk mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu. Kita akan belajar terkait wujud benda. Nah, Ana dan keluarganya berlibur ke kolam renang. Ada banyak benda di sekitar kolam renang. Ada benda yang terbentuk di alam, contohnya air, tanah, dan batu. Ada juga benda buatan manusia, contohnya pelampung, kacamata renang, dan meja. Apakah kalian mengetahui perbedaan benda-benda tersebut? Nah, berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Bisakah kalian menyebutkan ketiga wujud itu? Nah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengidentifikasi wujud benda. Kedua, mengkonversi satuan jarak. Yang ketiga, mengenal alat ukur. Yang keempat, mengidentifikasi massa benda. Yang kelima, mengetahui volume benda. Dan yang keenam adalah sikap tolong-menolong. Mengidentifikasi wujud benda. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda akan mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sekitar danau terdapat bermacam-macam benda. Ada benda yang terbentuk di alam, misalnya tadi Pak Ros sudah menjelaskan yaitu air, tanah, dan batu. Nah, ada juga benda yang dibuat oleh manusia, yaitu botol, tikar, dan alat pancing. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada 3 macam wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Meja, kursi, dan lemari adalah benda padat. Air, oli, dan minyak goreng adalah benda cair. Coba anak-anak bisa menyebutkan kembali benda padat apa saja yang ada di rumah kalian. Setelah itu, benda cair apa saja yang ada di rumah kalian selain air, oli, dan minyak goreng. Nah, udara dan uap air adalah gas. Perhatikan tabel, wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, anak-anakku sekalian, udara dan gas dalam LPG adalah gas. Nah, itu anak-anakku sekalian, kalau ketika kita mengidentifikasi wujud benda terkait wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Silahkan anak-anak bisa mencari di rumah apa saja yang berbentuk padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kita akan mengonversi satuan jarak. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Nah, anak-anak pernahkah kalian pergi ke suatu tempat? Berapa jarak yang kalian tempuh? Nah, satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer atau disingkat km, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter atau m. Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Apa anak-anak? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau 2 kilometer berapa meter? Ya, berarti 2000 meter.
Contoh. Perhatikan ya anak-anak ya. Rumah Ana ke danau. Nah, rumah Ana itu ada gambarnya. Ke danau berjarak 15 km 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Kita perhatikan. Tadi jarak rumah Ana ke danau yaitu 15 km 700 meter. Nah, cara mengerjakannya 15 km dijadikan meter terlebih dahulu. Yaitu 15 km kan 1 km sama dengan 1000 meter. Kalau 15 km yaitu tinggal ditambahin nolnya 3 yaitu 15.000 meter. Jika dijadikan meter. Kalau 700 meter berapa meter? Ya tetap saja 700 meter ya 700 meter. Kalau 15 km sama dengan 15.000 meter. Nah, perhatikan. 15 km ditambah 700 meter sama dengan, ingat, kilometer dijadikan meter terlebih dahulu. 1 km sama dengan 1000 meter. Nek 15 km berapa meter? Ditambahi nolnya 3 yaitu 15.000 meter. Ditambah, karena meter ke meter itu sama, ya sudah ditulis langsung saja 700 ditambah 700 meter. Karena satuannya sudah sama. Jadi berapa 15.000 meter ditambah 700 meter? Yaitu 15.700 meter. Jadi rumah Ana ke danau berjarak 15.700 meter. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan mengenal alat ukur. Mengukur kedalaman laut. Nah, perhatikan. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Contohnya echo sounder yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal. Cara kerja alat ini adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui kedalaman laut, yaitu melalui bunyi pantul. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi massa benda. Jumlah bahan penyusun yang terdapat pada benda disebut massa. Satuan massa umumnya adalah gram atau kilogram. Massa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu massa itu diukur menggunakan timbangan atau neraca. Ya, satuan massa umumnya adalah gram atau kilogram. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan massa benda? Perhatikan. Yang pertama, balok A mempunyai massa lebih besar atau kecil dari balok B. Kira-kira yang A atau B? Yang A apa yang B? Nah, yang tentunya yang A ya anak-anak ya, lebih berat. Yang kedua, gelas ukur kosong mempunyai massa lebih besar atau kecil. Yang kosong anak-anak daripada gelas ukur berisi air. Tentunya massanya lebih kecil daripada gelas ukur berisi air. Yang ketiga, botol C mempunyai massa lebih besar atau kecil daripada botol D.
Ya, botol C mempunyai massa lebih besar daripada botol D. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui volume benda. Ukuran yang ditempati suatu benda dinamakan volume. Makin besar benda, makin besar ruang yang diperlukan. Benda besar mempunyai volume besar. Sebaiknya benda kecil mempunyai volume yang kecil. Perhatikan, gambar A embernya besar, gambar B embernya kecil. Nah, ingat, makin besar benda, makin besar ruang yang diperlukannya. Volume ember A lebih besar daripada volume ember B. Selanjutnya yaitu kita menyebutkan arti penting tolong-menolong. Manfaat sikap tolong-menolong. 1. Meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Selanjutnya, evaluasi. Ya, bagian akhir ya, tes formatif untuk anak-anak. Muatan bahasa Indonesia. Kerjakan soal buku tema 3, halaman 61, nomor 1 sampai 4 di buku tulis. Sedangkan untuk muatan matematika, kerjakan soal buku tema 3, halaman 63, nomor 1 sampai 5 di buku tulis. Baiklah anak-anak, hanya itu yang bisa Pak Rauf sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita tutup bersama-sama dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.